Anda menyaksikan Create Up kembali bersama saya Prisa Sampudatu dan rekan saya Wiki Adrian. Kali ini kami akan membahas cari kerja dan karyawan dengan mudah lewat startup. Sudah tersambung melalui video conference ada Mas Apri Yu. Beliau adalah founder dan CEO dari Kukerja. Apa kabar Mas Apri? Baik Mas. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ya. Oke, ini kalau kita bicara mengenai pasar tenaga kerja di Indonesia, seperti apa Anda melihatnya Mas Apri? makin banyak kayaknya. Oke. Terima kasih. Seperti yang kita ketahui sebenarnya pasar tenaga kerja di Indonesia itu termasuk yang paling besar di region ya, atau di Southeast Asia, di mana sekarang kita sudah punya 147 juta angkatan kerja dengan kondisi pengangguran sekitar 7,9 juta orang. Dan perlu diketahui bahwa sebenarnya yang mendominasi itu adalah angkatan kerja dari umur 20 sampai 24 tahun. Nah, akan tetapi di balik itu ada juga beberapa problem yang pengen kita garis bawahi sebenarnya, bahwa sekitar di 53% dari total angkatan kerja kita itu merupakan background pendidikan di bawah SMA, SMA ke bawah, sehingga menciptakan gap terhadap kondisi supply dan demand yang terjadi di lapangan kerja. Mungkin seperti itu. Oke, lalu bagaimana Anda melihat, ya kalau kita lihat ya ketersediaan lapangan kerjanya itu kayaknya nggak sepadan dengan tenaga kerjanya. Oke, sebenarnya kalau kita ngomongin kondisi lapangan kerja, karena kami memang sering in touch dengan pemberi kerja, dengan teman-teman pencari kerja, sebenarnya lowongan kerja itu hampir selalu ada, akan tetapi yang harus kita ketahui berdasarkan data dari BPS dan Ketenagakerjaan bahwa lebih dari 90% tenaga kerja kita itu diserap oleh UMKM yang didominasi oleh industri-industri kreatif mulai dari retail sampai dengan food and beverage dan lainnya. Nah, sedangkan sebaliknya perusahaan-perusahaan medium corporate, mungkin seperti multinational company, mereka itu mempunyai lapangan kerja yang lebih sedikit, yang memerlukan certain skill yang advance, lengkap dengan experience. Nah, kondisi ini di mana kebutuhan yang terbatas dan kondisi rekrutmen yang cenderung tidak cepat dibanding dengan UMKM. Oke, boleh disimpulkan nggak ternyata sebetulnya ketersediaan di lapangan kerja itu ada dan SDM belum bekerja juga banyak, tapi mereka tidak terserap maksimal. Kenapa, Mas Apri, menurut findings dari Anda? Oke, menurut saya kalau kita ambil titik, sebenarnya saya rasa di sini ada gap yang terjadi antara ekspektasi pencari kerja dengan kenyataan industri yang sekarang mengenai kebutuhan tenaga kerja ya. Seperti yang saya garis bawahi tadi bahwa kita melihat pertumbuhan dari sisi bisnis yang memang langsung mempunyai pertumbuhan yang pesat itu memang ternyata dari UMKM, yang terutama dari sektor seperti industri pengolahan makanan dan minuman, restoran, kafe, dan lain yang terus bertumbuh pesat dalam beberapa waktu terakhir. Tetapi profesi tersebut tidak terlihat seksi bagi teman-teman anak-anak muda misalnya. Mereka lebih cenderung untuk mencari pekerjaan yang let's say berada di bidang restoran, di national company, dan lainnya. Nah, jadi ini merupakan salah satu faktor menurut saya sehingga supply and demand-nya itu nggak ketemu. Ya, pengangguran masih tak bertahan. So, sebenarnya ada faktor kedua juga. Faktor kedua mengenai standarisasi kerja yang kalau kita lihat sebenarnya dari data menunjukkan bahwa dari total semua angkatan kerja kita hanya 7% yang tersertifikasi. Dan yang terjadi saat ini adalah kondisi bottleneck terhadap kondisi kualifikasi pekerja yang menyebabkan tingkat rekrutnya, kesuksesan rekrutmennya itu nggak tinggi banget. Jadi istilahnya demand sama supply-nya itu seperti nggak ketemu gitu loh. Lantas solusi apa nih yang ditawarkan dari Kukerja? Sebenarnya kami adalah layanan personal HR atau HR as a service yang berbasis AI atau kecerdasan buatan. Sebenarnya goals kami cukup simple. Kami ada dua sisi. Ya, kalau kita ngomongin tentang platform, dari yang pertama itu kita ada demand, di sisi itu pemberi kerja, sama ada supply, di sisi itu pencari kerja ya. Nah, untuk teman-teman sisi pengusaha, sebenarnya goals kami cukup simple. Kami tahu banget bahwa dalam pertumbuhan UMKM ini yang paling challenging itu sebenarnya adalah bagaimana cara mereka mengelola manpower diiringi dengan bagaimana cara mereka itu bertumbuh seiring dengan tantangan-tantangan yang dihadapi mulai dari rekrutmen proses, kualifikasi tenaga kerjanya, sampai dengan lokasi-lokasi tertentu yang mereka lakukan ekspansi. Jadi goalsnya kami untuk teman-teman pengusaha sebenarnya simpel aja, kami ingin membantu entrepreneurs
especially di small medium enterprise atau UMKM, untuk bisa lebih fokus dalam increasing sales ya, atau tingkatin penjualannya, improving produk sama service-nya, sama bisa lebih ekspansi lebih cepat. Sedangkan di satu sisi kami sebagai reliable partner bagi para pengusaha ini dalam mengelola manpower skill. Seperti itu. Nah, bagi teman-teman pencari kerja, kami memudahkan semua proses dari proses pencarian kerja yang mereka lakukan. Baik, oke. Kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini, Mas Apri dan pemirsa tetap bersama kami. Kami akan segera kembali usai jeda berikut. Terima kasih pemirsa, kita masih akan berbincang bersama dengan Mas Apri yang merupakan founder dan CEO dari Kukerja. Oke, ini adalah layanan yang bisa membantu dari para pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan. Tadi layanan-layanannya seperti apa aja yang ada di Kukerja, Mas Apri? Oke, baik, terima kasih. Sebenarnya layanan kami adalah persona HR yang berbasis AI atau HR as a Service yang berbasis AI. Jadi goalsnya kami cukup sederhana. Di platform kami itu ada dua, itu ada pencari kerja dan pemberi kerja. Nah, bagi pemberi kerja atau pengusaha, kita itu goalsnya adalah membantu mereka memanage manpower-nya sehingga mereka bisa lebih fokus terhadap increasing sales, improving produk dan service-nya, sampai dengan ekspansi lebih cepat. Sedangkan untuk pencari kerja, kita memudahkan mereka melalui beberapa tahap pencarian kerja yang lebih challenging, seperti itu. Oke, lalu kalau untuk penyedia lapangan kerjanya, bentuk pola kerjasamanya seperti apa, Mas Apri? Oke, sebenarnya kalau untuk kerjasama kita gampang banget. Kalau untuk mencari kerja, mereka cukup mendaftarkan diri, mengisi data-data yang dibutuhkan untuk mereka melamar kerja, sehingga setelah itu mereka akan tergabung di talent pool kita, dan apabila ada pekerjaan yang cocok, kita akan langsung matchmaking sehingga mereka mendapatkan tawaran kerja. Jadi bukan cuma bisa melamar, tapi juga bisa mendapat tawaran kerja. Nah, untuk pengusaha sebenarnya simple aja, cuma cukup 3 step aja. Jadi yang pertama mereka perlu daftar, yang kedua mereka perlu melakukan diskusi singkat dengan kita untuk mengetahui challenge yang dihadapi oleh mereka, dan selanjutnya kita melakukan agreement dan kami sudah siap untuk membantu mereka. Jadi untuk pengusaha yang menggunakan kita, selanjutnya mereka itu seperti mempunyai tim HR, finance, dan general secara satu gitu dari Kukerja. Semudah itu. Model bisnisnya seperti apa? Kalau untuk model bisnis, biasanya kami mengambil management fee berdasarkan payroll dari para pekerja yang di-handle oleh pengusaha. Oke. Itu selama kerjasama berlangsung atau hanya di depan saja, Mas? Selama kerjasama berlangsung, artinya pada saat melakukan payroll berarti. Oke. Jadi untuk kerjasama di awal itu tidak ada kewajiban untuk pembayaran sebenarnya. Oke, sejauh ini sudah berapa banyak perusahaan yang bergabung sebagai mitra dari Kukerja sendiri saat mereka ingin mencari karyawan? Oke, sampai saat ini sudah ada lebih dari 3.500 perusahaan yang terdaftar di 50 kota di Indonesia, dan kita sudah membantu lebih dari 2.500 pekerja untuk mendapatkan pekerjaan. Aku penasaran nih Mas Apri, karena kan juga kita tahu sudah ada pionirnya begitu ya untuk Tempat pencarian kerja. Ya, platform pencari kerja begitu ya. Apa yang unggul dari Kukerja ini sendiri sehingga perusahaan tertarik untuk join atau bermitra? Oke, sebenarnya memang betul. Jadi diferensiat atau value kita adalah sebenarnya kita lebih fokus ke beberapa certain industry. Ya, mungkin bisa dibilang kita lebih fokus ke UMKM. Selain itu, key point dari kami adalah kami menjadi reliable partners bagi para pengusaha ini dalam memanaging manpower, mulai dari turnovers, mulai dari mencari kandidat yang sesuai dengan kebutuhannya mereka, dan melakukan proses payroll disertai dengan employee well-being program yang kita sediakan untuk teman-teman pekerja yang under pengusaha yang sudah menggunakan kita. Oh, jadi kalau yang biasanya itu lebih banyak profesional gitu ya, kalau yang ini tuh untuk UMKM. Okay. Ya, benar. Jadi kita market segmennya berbeda, sehingga dari kita lihat challenge-nya ada beberapa hal yang butuh hari sampai mingguan, akhirnya bisa terselesaikan dalam hitungan jam berkat bantuan kita dengan menggunakan artificial intelligence juga seperti itu. Oke, dari awal pendirian hingga saat ini sudah profit ataukah masih kemudian on the way ke situ? Ada target soal pendanaan nggak? Oke, baik. Sebenarnya puji Tuhan sampai saat ini kita sudah berhasil mencatat EBITDA positif dalam periode beberapa bulan terakhir. Dan tren ke depannya kita lihat itu kita punya net revenue itu akan berkembang lumayan eksponensial. Jadi untuk funding kita masih explore terhadap calon investor yang mungkin punya expertise di bidangnya kita dan punya misi yang sama dalam membantu kita menyelesaikan masalah di lingkup tenaga kerja dan memberikan impact dan legacy dari perusahaan kita ke para pengguna seperti itu. Oke, EBITDA-nya udah positif. Apa yang paling membebani?
dari segi Untuk saat biaya? ini yang masih membantu biaya tetap operating timnya kita ya. Baik, Ya. oke. Target Kukerja dalam jangka panjang apa saja, Mas? Oke, baik. Sebenarnya I think for now kita masih fokus untuk membantu UMKM dalam menghadapi challenge-nya mereka dalam management power, dan hopefully kita bisa memperkecil gap supply dan demand pasar tenaga kerja kita yang di Indonesia ini secepat mungkin. Nah, di lain kesempatan kita juga ingin enhance standard living dari para pekerja kerabiru ya kita bilangnya. Para pekerja kerabiru atau blue collar workers ini yang ada saat ini sebagai bentuk pertumbuhan ekonomi kelas menengah. Jadi itu targetnya kita di dalam jangka panjang. Amin, Baik. amin. Ya. Buat yang mungkin lagi cari kerja, boleh tuh buka-buka Kukerja ya. Ya, supaya memang dapat pekerjaan dan juga dari sisi pengusaha sendiri dapat pekerja yang berkualitas begitu ya. Thank you, Mas Ya. Apri, sukses untuk Kukerja. Sampai jumpa. Terima kasih. Dan pemirsa, sudah 90 menit kami menemani Anda, tapi sebelum kami akhiri, kami update posisi indeks harga saham gabungan setelah pukul 9 lebih 27 menit waktu Indonesia Barat. IHSG pemirsa terpantau kayaknya nih masih melanjutkan profit taking ya, melemah 0,58% di 7.039. Top gainer sejauh ini ada GoTo, ada Astra International, BBRI, STRK, MDKA, BBYB, UNTR, dan JSMR. Top losersnya pemirsa masih AMMN, ada Brand, ada Cuan, Arto, Ayam, Bumi, BRPT, PGEO, dan juga Puri. Dan demikian Power Breakfast kali ini. Saya Priksa Somodatu. Saya Wiki Adrian, sampai jumpa. Jumpa.